Selamat sore, sahabat-sahabat YouTubers di mana saja berada. Selamat bertemu kembali dengan saya, Saksi Yesus Kerahiman Ilahi dan Bunda Tersuci Maria, Bang Helmi Paulus. Seperti biasa, Bang Helmi Paulus mau mengajak sahabat-sahabat yang setia, yang percaya Yesus itu Tuhan, untuk mendaraskan doa Rosario Kerahiman Ilahi. Tapi sebelum kita mendaraskan doa Rosario Kerahiman Ilahi, karena waktunya kurang lebih setengah jam lagi, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dan mendengarkan kesaksian iman dari saya, Bang Helmi Paulus. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang percaya Yesus itu Tuhan, marilah kita berdiam diri sejenak, merenung sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagi sahabat-sahabat saya yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, yang tidak sekeyakinan dengan saya, yang sempat menonton video ini, dari hati yang paling dalam, saya Bang Helmi Paulus memohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkanlah saya mau melakukan kegiatan rohani saya di YouTube ini. Bagi sahabat-sahabat saya yang percaya Yesus Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan langsung mendaraskan doa Rosario Kerahiman Ilahi. Marilah kita buka dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Murah dan Maha Rahim, aku bersyukur kehadirat-Mu atas semua apa yang telah Engkau berikan kepadaku sampai pada menit ini, sampai pada detik ini. Engkau masih memperbolehkan aku untuk melakukan siaran langsung di YouTube dan untuk bersaksi dalam nama-Mu, ya Yesus, sumber kerahiman ilahi. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, utuslah Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami mampu melaksanakan semua perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi sama manusia sama seperti diri kami sendiri, dan menjadi pelaku firman, pembawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kami. Karena hanya Engkau Allah yang hidup dan bertahta, kini sepanjang segala abad. Amin. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, marilah kita mendengarkan bacaan Injil hari ini. Yesus, seorang yang buta, seorang yang bukan murid Yesus, mengusir setan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh
karena kamu adalah pengikut Kristus. Ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat yang setia, marilah sedikit kita mendengar renungan dari saya, Bang Helmi Paulus. Dengan kop renungan hari ini terbuka dan universal. Kita sering kali menyukai pengelompokan. Lihat saja, di zaman ini banyak orang mengelompokkan diri mereka sesuai keinginan mereka. Ada kelompok orang yang sukunya sama, yang agamanya sama, yang hobinya sama, dan sebagainya. Kumpulan-kumpulan ini seringkali akhirnya menimbulkan sekat-sekat antara satu dengan yang lain. Bisa terjadi bahwa anggota kelompok yang atau tidak mau berbaur dengan anggota kelompok yang lain sebab merasa bahwa orang itu bukan bagian dari kelompoknya. Injil hari ini menjelaskan kepada kita bagaimana Yohanes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan muridmu mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah dia." Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Jangan kamu cegah dia. Tidak ada orang yang bisa membuat mujizat seketika dengan namaku bisa mengumpat aku. Inilah sahabat-sahabat Yesus yang setia yang menjadi bahan permenungan kita hari ini. Bagaimana kita harus mengakui kelebihan orang lain? Bagaimana kita harus mengakui kehebatan sesama kita? Karena di surat Paulus dia mengatakan, surat Paulus pada 1 Korintus bab 12 dia mengatakan, rupa-rupa karunia tapi satu roh. Dan semua itu Allah sendirilah yang mengerjakannya. Yang perlu saya menjelaskan isi nas ini. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan kamu cegah dia. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu dia mempunyai iman di hatinya akan Yesus itu sendiri. Ini yang perlu kita renungkan bersama, dan inilah yang menjadi bahan refleksi permenungan kita hari ini. Kalau misalnya dalam kehidupan kita di saat ini Anda menjumpai orang-orang yang demikian, janganlah Anda mengikuti jejak Yohanes, menegur atau mencegah mereka. Tetapi kita harus memberi motivasi, memberi semangat agar dia lebih kuat dalam iman untuk mewartakan kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kami. Kecuali di dalam kehidupan kita menjumpai ada orang-orang yang mau menyelamatkan sesamanya. Terus dia menebar kebencian. Contoh konkret, ketika ada seseorang yang sakit lalu pergi, ada si B sakit, dia pergi ke si A. Lalu kata si A,
bahwa engkau ini yang sakit karena dibuat oleh si C. Itu boleh kita tegur dia. Kenapa? Karena itu dia sudah mengajarkan atau menanamkan rasa benci terhadap sesamanya. Sementara Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Ini sudah bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Jadi, bacaan Injil hari ini memberi motivasi untuk kita, memberi semangat untuk kita. Bagaimana kita harus peka dengan keadaan di sekitar kita. Bagaimana kita harus peka dengan lingkungan tempat tinggal kita. Apakah kita siap menjadi saksi Yesus untuk sekelompok kecil orang di lingkungan tempat tinggal kita, di dalam keluarga kita, di teman-teman kita? Apakah kita siap? Inilah yang dijelaskan oleh Injil hari ini. Karena Tuhan Yesus bersabda, jika dia tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Arti nas Injil sangat jelas tertulis. Bagi sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang percaya Yesus itu Tuhan, jika mempunyai karunia untuk membantu sesama, jika mempunyai karunia untuk menyelamatkan orang yang lemah, jika mempunyai karunia untuk saling membantu, satu pesan dan ajakan serta himbauan dari saya, saksi Yesus Kerahiman Ilahi dan Bunda Tersuci Maria, Bang Helmi Paulus. Jangan pernah kita menanamkan rasa benci kepada orang itu untuk membenci sesama kita. Karena itu akan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita masing-masing harus terbuka kepada semua orang. Jangan pernah membuat sekat-sekat antara manusia. Kita semua di hadapan Allah adalah sama. Kita semua berhak menjadi putra-putri Allah dan memperoleh keselamatan darinya. Marilah kita terbuka dan mencintai semua orang tanpa sekat apapun. Amin. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, teman-teman YouTubers, saya akan melanjutkan sedikit menceritakan pengalaman iman saya. Di usia saya 9 tahun, ketika saya duduk di bangku kelas 3 SD, pada saat itu tepat jam 5 subuh, saya diajak almarhum ayah untuk pergi berdoa di gereja, yaitu di gereja Mater Dolorosa Mangleva yang terletak di Kabupaten Ngada, Kecamatan Goleva Barat, Kelurahan Mangleva, Kevikepan Bajawa, dan Keuskupan Agung Ende. Pada saat itu, kami bersama-sama dengan ayah bergegas menuju gereja. Sesampai di gereja, ayah membuka pintu gereja untuk masuk berdoa. Tetapi setelah pintu gereja terbuka, begitu
mau masuk ke dalam gereja, lalu almarhum ayah menegur saya. Nak, kamu di sini saja, tidak usah kamu ikut bapak ke dalam. Saya pun langsung terdiam di depan pintu gereja karena menuruti perintah ayah saya. Tapi saya melihat almarhum ayah masuk terus ke dalam gereja dan terus berjalan sampai di depan tabernakel yang Maha Kudus di gereja Mater Dolorosa Manguleva. Sesampai di depan tabernakel, almarhum ayah lalu berlutut dan berdoa. Melihat hal itu, saya pun ikut melakukannya. Saya pun berlutut di tempat saya berdiri, yaitu di pintu gereja, dan berdoa. Dan doa yang saya tahu pada saat itu hanyalah Bapa kami dan Salah Maria. Ketika kita sementara berdoa, tiba-tiba saya melihat ada seberkas cahaya dari tabernakel yang bisa saya gambarkan dengan zaman sekarang ini seperti senter HP. Tetapi dalam sekejap cahaya itu membias menjadi besar. Seketika itu juga saya melihat sosok seorang manusia berjubah putih berdiri di depanku dan langsung menjamah kepalaku. Dan sosok yang saya lihat di dalam gereja Mater Dolorosa itu kurang lebih seperti gambar di video ini yang sahabat-sahabat Yesus lihat. Pada saat bersamaan dengan itu, padahal almarhum ayah sedang mengagetkan saya untuk memberitahu saya bahwa ayah sudah selesai berdoa dengan mencubit pipi saya, mencubit telinga saya, dan menghentak-hentakan kaki almarhum ayah di lantai. Tapi saya tidak pernah sadar. Dan itu mungkin berlangsung 5 sampai 10 menit lah. Setelah almarhum berhasil menyadarkan saya, lalu almarhum bertanya, "Kamu kenapa, nak?" Lalu saya dengan polosnya menceritakan semua apa yang saya lihat di dalam gereja seperti yang saya ceritakan tadi ke almarhum ayah. Lalu ayah membalikkan badannya sedikit dan berbicara sambil berbisik, "Terima kasih Yesus." Tapi aku mendengarkan kalimat itu. Sesampainya di rumah, aku menjadi penasaran dengan kalimat yang keluar dari mulut almarhum ayah saya yang disebut Yesus itu. Aku mulai tidak nyaman. Tidur pun jadi tidak tenang. Lalu diam-diam aku mencari tahu, siapakah Yesus itu? Dengan tekun berdoa, rajin membaca Alkitab, dan melakukan perintah-perintah yang difirmankan oleh Yesus. Walaupun tidak sesempurna Yesus itu sendiri. Karena kita manusia lemah. Pada usiaku yang ke-10 tahun, saya dibawa oleh kakak saya, Ibu Teresia itu, ke rumah tinggi di Kemah Tabor, Mataloko, untuk bertemu dengan Pastor Sensilaus Osike SVD almarhum.
Sesampainya di rumah tinggi, kami bertemu dengan almarhum Pater Sensilos Osi KSVD. Kami saling bersalaman, saling menyapa. Lalu beliau menyerahkan saya sebuah buku. Yang di luar kulit buku itu tertulis catatan harian Santa Faustina. Sepulangnya dari situ ke rumah, sesampainya saya di rumahku, saya coba membaca-baca buku itu. Tibalah saya di halaman yang bertuliskan doa jam kerahiman. Doa Rosario Kerahiman Ilahi atau yang dikenal gereja Rosario Kronka. Saya menjadi tertarik dengan doa ini. Aku berkata di dalam hatiku, aku mau mendaraskan doa ini. Karena aku yakin ketika doa ini aku daraskan, Tuhan Yesus Kerahiman Ilahi akan mendengarkan saya. Termotivasi dan terinspirasi oleh tulisan-tulisan Santa Faustina, saya pun bertekun sampai pada hari ini. Saya melakukan siaran langsung ini. Saya tetap tidak melewatkan jam kerahiman jam 3 sore. Di usiaku 12 tahun, suatu mujizat besar Tuhan Yesus buat di atas tangan saya. Lewat ucapan doa saya. Ada seorang ibu yang tidak bisa melahirkan. Lalu saya meminta air minum dan saya berdoa di air itu. Saya kurang hafal doa yang saya ucapkan. Cuman yang saya ingat baik sampai pada menit ini, saya cuman sebut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Bunda Perawan Maria. Lahirkanlah dia seperti engkau lahirkan Yesus itu sendiri. Puji Tuhan. Ketika ibu itu meminum air itu, dia langsung melahirkan. Tetapi yang mengejutkan saya, ketika suara dari bayi itu menangis. Iya, 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 iya. Aku pun terkejut. Lalu aku bergegas pergi menuju ke gereja Mater Dolorosa Mangulela. Sesampainya di gereja aku berdoa. Ketika aku berdoa, aku mendengar ada suatu suara, bisikan yang sangat halus, tapi penuh kuasa. Masih tidak percayakah engkau dengan saya? Disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat Yesus yang setia. Saya sadar dan saya mengerti dan saya tahu bahwa itulah suara Yesus yang keluar dari mulut almarhum ayah saya. Maka terdorong oleh iman ini, terdorong oleh keyakinan ini, saya sering menghimbau dan mengajak ke semua orang yang percaya Yesus itu Tuhan untuk berdoa Rosario Kerahiman Ilahi dan doa novena 3 kali Salam Maria.
Bukan dengan ini saya memaksa saudara, tidak. Bukan saya membuat video ini untuk mensugesti pemikiran saudara, tidak. Bukan saya membuat video ini untuk memviralkan diri saya, tidak. Saya membuat video ini agar semua orang di seluruh dunia tanpa terkecuali percaya bahwa Yesus adalah sumber hidup kekal. Terdorong oleh pengalaman iman ini, maka saya sering mengatakan di media sosial, di Instagram, di YouTube, akulah saksi Yesus kerahiman ilahi dan Bunda tersuci Maria. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah diserang pertanyaan oleh ahli Taurat dan kaum Farisi bahwa kesaksianmu itu tidak benar. Tuhan Yesus bersabda, dalam hukummu, jika ada 2 orang bersaksi, maka kesaksiannya itu benar. Tuhan Yesus bersabda, aku bersaksi bersama Bapakku, maka kesaksianku itu benar. Hari ini, saya Bang Helmi Paulus menyampaikan kepada sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang percaya Yesus itu Tuhan. Kesaksianku itu benar. Saya bersama Yesus kerahiman ilahi bersaksi untuk Anda. Maka kesaksianku itu benar adanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Bunda Perawan Maria. Semoga dengan video saya ini dan dengan suara saya ini, seperti Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun, bertobatlah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Saya Bang Helmi Paulus berteriak-teriak lewat media sosial, lewat YouTube, lewat Instagram, dari kamar saya, untuk mengajak dan menghimbau saudara-saudara untuk percaya pada Yesus kerahiman ilahi dan Bunda tersuci Maria. Kenapa saya harus melakukan siaran langsung ini? Karena dunia saat ini sudah penuh dengan kebimbangan. Dunia saat ini sudah penuh dengan keraguan-raguan. Dunia saat ini sudah penuh dengan kekhawatiran, ketidakpastian, kebingungan, kebohongan. Karena nas Alkitab sudah genap untuk kita di saat ini. Allah berfirman, manusia ini takut dan taat kepadaku. Mereka selalu menyebut aku Tuhan, Tuhan. Mereka beribadah kepadaku, padahal hatinya jauh daripadaku. Dan aturan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Oleh karena itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, karena firman ini sudah genap untuk kita di saat ini, maka itulah yang mendorong saya untuk membuat siaran langsung ini. Itulah yang membangkitkan semangat iman saya. Entah saya dikuasa oleh Roh Kudus, saya juga tidak tahu. Tetapi saya tahu supaya semua orang di seluruh dunia mengajak, menghimbau, dan meminta dengan penuh rendah hati agar kembali percaya dengan iman saudara. Yakin dan percayalah dalam nama Yesus, dalam nama Bunda Perawan Maria, tidak ada yang mustahil. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, ada sebuah lagu yang sangat indah. Jika sahabat-sahabat Yesus yang setia tahu lagu ini, marilah kita bernyanyi bersama untuk memuji dan memuliakan nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia yang mempunyai sumber hidup kekal. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan
mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, di lagu tadi, syairnya berbunyi apa? Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di bacaan sebelumnya, waktu Yesus menyembuhkan seorang yang bisu, dia juga menyampaikan kepada murid-muridnya, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa. Doa adalah kekuatan, karena doa yang lahir dari iman, doa yang lahir dari hati, mujizat pun akan terjadi. Akulah saksinya. Salam dari saya, Bang Helmi Paulus, saksi Yesus kerahiman ilahi dan Bunda tersuci Maria. Salam. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus. Semoga damai sejahtera Tuhan Yesus ada bersama saudara, ada bersama saya, ada bersama kita semua. Tuhan Yesus dan Bunda Maria sungguh dahsyat. Amin. Haleluya. Semoga Tuhan memberkati. Sampai nanti di video-video saya yang akan datang. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Murah dan Maha Rahim, sebentar lagi kami akan mendaraskan Rosario Kerahiman Ilahi. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau membuka pintu kerahiman-Mu bagi kami lewat Yesus Kerahiman Ilahi. Agar kami mampu menjadi pelaku firman, membawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kami. Agar kami mampu menjadi saksi-Mu, ya Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Bunda Perawan Maria kami berdoa. Karena hanya Engkau Allah yang hidup dan bertahta bersama dengan Roh Kudus, kini sepanjang segala abad. Amin. Pertolongan kita senama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.